Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني في الدين والأخوات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar pada kita semua. Sampai di siang hari ini kita telah mendapatkan banyak faidah dari guru-guru kita, dari asatidzah kita yang senantiasa bersabar dalam dakwah, mengajarkan kebaikan kepada kita semua agar senantiasa terbimbing di atas Al-Quran dan Sunnah, agar senantiasa terbimbing di atas hidayah itu taufik, yang tidak lain hidayah itu taufik tersebut akan didapatkan kecuali dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang tertulis pada pengumuman di Tabligh Akbar kali ini, saya akan membawakan tema yang berkaitan dengan persaudaraan, yaitu hak-hak persaudaraan. Dan sebenarnya hak-hak dari persaudaraan yang akan kita sebutkan ini telah banyak tadi disebutkan oleh asatidzah kita, oleh Ustadzuna wa waliduna Al-Ustadz Al-Fadil Abu Abdillah Ustadz Khidir hafizahullah. Beliau juga sudah menyebutkan diantaranya. Demikian pula asatidzah yang lain sudah menyebutkan hak-hak, karena yang berkaitan dengan hak persaudaraan itu juga termasuk dari hakikat persaudaraan itu sendiri. Karena tidak akan terwujud persaudaraan fillah, persaudaraan fil Islam wal iman, itu kecuali dengan menunaikan hak-hak persaudaraan tersebut. Maka di sini saya hanya sekedar membacakan apa yang ditulis, yang diambil dari khutbah Al-Imam Al-Syeikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan beliau sekarang menjadi mufti umum di Mamlakah Saudi Arabia. Semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam kebaikan dan senantiasa memberikan manfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Ikhwani fillah azakumullah. Semua tentang persaudaraan itu kembali dan berakar dari ayat Allah Subhanahu wa taala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya saja al-mu'minun, orang-orang yang beriman itu mereka ikhwah, mereka bersaudara. Oleh karenanya persaudaraan yang dibangun di atas iman itu persaudaraan yang sangat berharga dan tidak akan terwujud tanpa masing-masing dari kaum mukminin mereka menunaikan hak-hak persaudaraan itu.
Kalau saja hak itu ditelantarkan, maka akan hancur persaudaraan itu. Ikhwan fillah azakumullah. Hak yang paling agung di antara yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu adalah al-islahu bainal mu'minin. Mendamaikan, memperbaiki hubungan di antara kaum mukminin. Kaum mukminin secara umum, demikian pula di antara dua kaum muslimin, dua saudara kita yang mukmin, yang berseteru, yang memiliki perselisihan di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma." Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin, mereka saling berperang satu sama lain, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara mereka berdua. Damaikanlah di antara mereka dua kelompok yang sedang berselisih ini. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika salah satunya melampaui batas, melakukan pemberontakan, maka perangilah yang melakukan pemberontakan tersebut terhadap kaum mukminin yang telah sah di atas pemimpin mereka, sampai mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya dalam ayat tadi, jamaah rahimakumullah, adalah perintah dari Allah untuk kita memperbaiki hubungan, bahkan dalam perselisihan yang begitu hebat sekalipun, yang begitu mengerikan, yaitu peperangan. Wa in ta'ifatani, apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin minal mu'min iqtatalu berperang, bahkan mungkin saling membunuh satu sama lain, itu harus didamaikan. Apalagi tatkala mereka terjadi di antara mereka perselisihan yang masih kecil, itu harus segera untuk diperbaiki, jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya kita melihat para ulama kita dari ulama terdahulu hingga akhir zaman ini yang masih hidup rahimahumullah wa hafizahumullah, mereka itu senantiasa bersemangat dalam memperbaiki hubungan, terutama hubungan di antara salafiyun ahlus sunnati wal jamaah. Bahkan mereka rela untuk merogoh kantong mereka sendiri, harta mereka sendiri, untuk datang ke negeri-negeri kaum muslimin untuk mengurusi perselisihan yang ada di antara mereka, mendudukkan para asatidzah, mendudukkan para salafiyin ketika terjadi perselisihan, agar mereka bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah, agar mereka bersatu di atas Al-Haq, di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jamaah rahimakumullah hak. Maka yang menyelisihi dari hak ini adalah mereka-mereka yang menginginkan perpecahan, mereka-mereka yang menginginkan kerusakan di dalam tubuh Ahlus Sunnah, di dalam tubuh kaum mukminin, yang pergi ke sana kemari dengan membawa adu domba dan namimah, yang kerjanya itu merusak hubungan orang, menukil ucapan saudaranya kemudian disampaikan kepada saudara yang lain, yang tujuannya adalah untuk mempertentangkan satu dengan yang lain. Akhirnya apa? Terjadi permusuhan, kebencian. Dan ini ikhwan fillah azakumullah menyelisihi daripada hak yang harus ditunaikan. Maka sebelum api perpecahan itu besar, ketika kita melihat ada percikan-percikan, wujud-wujud perselisihan, marilah kita padamkan itu. Jika itu hanya berkaitan dengan duniawiyah, masalah harta, dianjurkan dalam Islam untuk saling mengalah satu sama lain. Jika itu berkaitan dengan hak-hak, baik itu kehormatan, mungkin yang merasa dijatuhkan kehormatannya hendaknya didudukkan
dan saling memaafkan satu sama lain. Karena jika ini tidak cepat untuk dipadamkan, api ini akan terus membesar. Akan terus membesar dan akhirnya jamaah rahimakumullah terjadi perpecahan yang menyedihkan kalau itu di tubuh ahlus sunnah. Jadi kalau masalahnya cuma masalah pribadi, itu nggak perlu dibesar-besarkan. Nggak perlu dibesar-besarkan sampai membawa-bawa masalah manhaj, masalah akidah. Ini sudah masalah manhaj ini. Ternyata ditelusuri masalahnya apa? Belum bayar utang. Ini masalah akidah, prinsip ini. Ternyata ditelusuri apa masalahnya? Nikah lagi. Itu masalah-masalah dunia. Yang semua itu jamaah rahimakumullah bisa untuk dipertemukan dan diislah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sulhu khair." As-sulhu, perdamaian itu khair, kebaikan di dalamnya. Kekurangan, berbagai macam kekurangan-kekurangan yang ada di dalam perdamaian, di dalam persatuan, itu lebih baik daripada kebaikan-kebaikan yang ada namun di atas perpecahan. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini yang pertama jamaah rahimakumullah, yang hendaknya kita perhatikan itu. Semua wajib untuk menutup pintu. Jika ada orang-orang yang datang menukilkan, ini si fulan bilang begini sama kamu, dia bilang masa kita begini, begitu. Tutup pintunya, jangan. Iya kah? Ya? Akhirnya terjadi permusuhan. Ulama kita, salaf kita dahulu, ketika ada orang yang menukil ini ucapan orang lain kepadanya, si fulan mengatakan begini dan begitu, langsung diskak, diselesaikan di situ. Di antara mereka mengatakan, tidak adakah tukang posnya syaitan selain kamu, gitu. Itu maknanya. Maksudnya, orang yang suka namimah itu, ghibah wan namimah itu menjadi tukang pos yang mengirim berita dari syaitan itu, yang akhirnya merusak hubungan sesama kaum muslimin. Maka kita jamaah rahimakumullah hendaknya memutus rantai-rantai permusuhan tersebut dengan memperbaiki hubungan di antara kita. Kemudian yang kedua, hak yang harus ditunaikan adalah sebagaimana di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ta'zim hurumatil mu'minin ba'dihim ba'dha. Mengagungkan, memuliakan kehormatan kaum mukminin. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu saling memuliakan. Maka ini tentu dilihat dari semakin bertakwanya seseorang, maka semakin tinggi kemuliaannya di mata kita. Semakin dalam dan tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi pula kedudukannya di mata kita. Semakin saleh seseorang, maka kita pun semakin cinta kepadanya dan semakin menghormatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah ada suatu kaum, sekelompok orang menjelek-jelekkan kelompok yang lain. Maksudnya sekelompok orang yang lain di kalangan kaum mukminin. Bisa jadi yang menjelek-jelekan, yang mencela itu lebih buruk, sedangkan yang dicela itu lebih baik daripada mereka. Wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Jangan juga wanita-wanita itu mengejek, menjelek-jelekkan wanita yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih bagus daripada yang mengejek, yang dijelek-jelekkan lebih bagus daripada yang menjelekkan. Hati-hati. Ini perintah dari Allah Subhanahu, larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencaci maki diri kalian sendiri, gitu.
Karena pada hakikatnya kaum mukminin itu mereka kan satu jasad, seperti yang disebutkan Ustadz kita tadi, Ustadz Khidir itu. Beliau menukilkan hadis al-muslimun, ya, mathalul muslimina fi ta'atufihim wa tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid, kan begitu. Mereka itu seperti satu jasad. Kalau ada satu yang sakit dari tubuhnya, maka seluruhnya merasakan sakit itu. Ya. Jamaah rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala tatkala melarang, jangan kalian mencela anfusakum, diri kalian. Karena kalau kita mencela orang lain, hakikatnya itu mencela diri kita sendiri. Gitu. Karena mereka mukmin, ya, mereka muslimin, dicela. Sama aja kita mencela tubuh kita sendiri. Wala tanabazu bil alqab, jangan kalian, ya, tanabazu bil alqab, menggunakan istilah-istilah, gelar-gelar yang tidak bagus. Naam. Kata Syekh Shalih Fauzan ditafsirkan tanabazu bil alqab seperti menjuluki orang lain dengan, ya, kata-kata yang kotor. Ya himar, wahai keledai. Ya, wahai ini dan itu. Nama-nama binatang. Nah, itu tidak boleh itu. Ya. Nah, seorang yang sudah berilmu, sudah belajar sunnah, semakin dia mempelajari Al-Quran dan sunnah, maka kebiasaan buruk itu dibuang. Karena itu jamaah rahimakumullah, melukai kehormatan kaum mukminin. Dan ini bukan menunaikan hak persaudaraan. Jadi nggak perlu bercanda juga nggak perlu. Ya. Tahu anun neh, tahu ini neh, nggak perlu itu. Ya, pakai bahasa Makassar misalnya. Kalau pakai bahasa Jawa, bisa juga saya, enggak usah. Pakai istilah-istilah, dasar anak ini, anak itu enggak perlu. Ya, atau menyebutkan keburukan-keburukannya. Ya, itu juga enggak perlu. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Sungguh nama, seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan. Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertaubat dari perbuatan-perbuatan itu, fa ulaika humul zalimun, mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi hak yang kedua ini juga sangat besar jemaah rahimakumullah. Ya, menjaga kehormatan. Ahlul bid'ah saja kehormatannya enggak boleh apa? Tidak boleh dikurang-kurangi gitu. Kalau misalnya dia orang yang jujur, ya katakan dia jujur. Ya, dia memang jujur, enggak. Dia bukan pendusta misalnya. Kalau berdagang jujur. Orang kafir sekalipun, kalau dia orang yang adil, ya kita bilang dia adil. Dia enggak pernah ambil hartanya orang itu. Dia kalau jualan jujur itu, enggak tipu-tipu. Dia bilang begitu. Ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kalian justru berbuat tidak adil karena perbuatan jahat orang lain kepada kita, jangan. Apalagi jamaah rahimakumullah, sesama kaum mukminin, sesama ahlus sunnah. Masalah tidak tepati janji, ini biasanya nih. Ya, ada ikhwan mungkin janji jam 2 saya datang, ternyata 2:30 baru datang. Sering dah itu, sering ya, apalagi yang biasa kerjanya di luar itu. Jam 2:30 baru datang. Ya, karena sebab itu dia sakit hati, dia kecewa. Masalah sepele seperti itu, ikhwan, akhirnya apa? Menjadikan dia tidak memiliki rasa hormat lagi, tidak menjaga lagi apanya? Kehormatannya. Dia bicarakan di mana-mana. Sampai bahasanya, kalau si anu itu jam kok. Bicaranya Ji. Loh, ini ahlus sunnah. Ya, ahlus sunnah. Jangan karena satu hal kecil kita kecewa, sikat rata semuanya. Bahasanya, kukalin nol itu. Ya, sudah sekali nol. Sudah tidak ada lagi kebaikannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang disebutkan tadi ustadz kita,
tauhid, iman itu sebagai pondasinya. Jika keimanan dan tauhid kita begitu luas keilmuannya, maka kesalahan yang kecil itu tidak akan kita pedulikan. Karena apa? Persaudaraan itu yang dibangun di atas keimanan adalah suatu yang sangat-sangat berharga. Barakallahu fikum. Kemudian jamaah rahimakumullah, hak yang ketiga yang disebutkan oleh beliau Syekh Shalih Al-Fauzan fidhahullah adalah husnudzan, berbaik sangka. Yang pertama kali yang harus kita tancapkan, tanamkan pada diri kita adalah berbaik sangka terlebih dahulu, terlebih kepada kaum muslimin, kaum mukminin, orang yang saleh, ya, orang-orang yang baik. Terlebih mereka adalah orang-orang dari salafiyin, dari ahlus sunnah, orang-orang yang bertauhid, yang tahu mana tauhid, mana syirik. Maka yang pertama kali harus kita berikan kepada mereka adalah husnudzan, berbaik sangka. Dan lawan dari husnudzan tidak lain dan tidak bukan adalah su'udzan, berburuk sangka. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim fi suratil Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian itu banyak berprasangka. Ya, banyak berprasangka karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Banyak berprasangka, ya, berburuk sangka. Kalau berburuk sangka itu jamaah rahimakumullah, berburuk sangkanya ini sudah dosa. Kalau salah, dosa yang kedua. Ya, berburuk sangkanya saja sudah salah. Jika prasangkanya ternyata salah, maka itu kesalahan yang kedua, berlipat-lipat dia dosanya. Taib. Maka yang wajib bagi seorang mukmin itu kepada mukmin yang lain adalah berbaik sangka terlebih dahulu. Ya, memberikan uzur, carikan uzur sebanyak-banyaknya untuk teman kita ini. Antum lihat teman antum seorang salafi, ahlus sunnah, salat 5 waktu, ya, sering kajian, sama-sama di majelis. Tiba-tiba antum melihat dia dalam kondisi yang tidak baik. Misalnya keluar dari tempat-tempat tertentu misalnya, yang di situ banyak kemungkinan dia begini, kemungkinan dia begitu. Maka yang pertama kali kita tunaikan hak dia adalah husnudzan terlebih dahulu. Kita berbaik sangka jamaah rahimakumullah. Ya, kita carikan uzur lah. Oh, mungkin dia kerja sampingan jadi kurir. Mungkin. Jadi dia bawa barang ke situ, bisa jadi. Oh, mungkin itu sama, ya, kalau dia berjalan dengan seseorang, mungkin itu dengan adiknya yang saya tidak tahu. Oh, mungkin itu dengan saudarinya. Oh, mungkin itu dengan ponakannya. Kalau sudah tidak mungkin lagi, mungkin istrinya yang lain. Selesai. Iya, nggak perlu pasti mi. Ya, sampai Nabi SAW tatkala beliau dilihat sedang berdua dengan Sofiyah di malam hari, ada seorang sahabat lihat. Nah, ini sahabat tidak tabayun dulu, tidak tanya dulu, ya. Tapi dia begitu lihat Rasulullah dengan wanita, dia langsung lari. Ya. Ah, ketika dia lari itu, Nabi SAW mengatakan, sebentar. Innaha Sofiyah, ini Sofiyah, ya. Di situ pelajaran yang jamaah rahimakumullah. Ya. Yang pertama, kita harus memutus tuduhan.
Kita harus memutus tuduhan. Jadi memang dari diri kita sendiri juga jangan masuk ke tempat yang di situ menjadi tuduhan buat kita. Itu yang pertama. Kalau senangnya di tempat-tempat yang ada kemungkinan dalam tanda kutip, lalu banyak orang yang berburuk sangka, ya wajar gitu loh. Tapi kita hindari, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita yang menyaksikan orang lain, hendaknya berbaik sangka terlebih dahulu, tidak tergesa-gesa. Sebagaimana yang Rasul SAW panggil kepada sahabat tadi, ya, seharusnya dia bertanya gitu. Baik, berikan uzur. Dan itu menjadi penjaga di dalam terjalinnya ukhuwah di antara kita ahlus sunnah, di antara kita salafiyin, demikian pula secara umum kaum mukminin. 6. Tapi jika kita melihat memang adalah orang yang dasarnya jahat, memang dasarnya dia orang yang buruk akhlaknya, memang dia orang yang terang-terangan berbuat kefasikan, atau dia orang yang lisannya kotor, ya, maka itu tidak ada kewajiban kita berbaik sangka kepada orang itu. Justru kalau berbaik sangka aneh, ya itu lain lagi itu. Taib. Nah, menjaga kehormatan itu ya dengan cara tidak berbaik sangka itu ya adalah hak. Taib. Dan di antara yang wajib yang masih berkaitan dengan berprasangka baik itu wala tajassasu. Jangan tajassus. Kalau mau berbaik sangka ya sudah, berbaik sangka ya sudah, tinggal gitu loh. Ditinggal saja. Serahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesempatan beri nasihat, beri nasihat. Bukan oh, saya berbaik sangka. Tapi bisa jadi akhirnya dia mata-matai, dia tajassus. Dia coba amati gerak-geriknya. Wah, kok semakin saya amati semakin mencurigakan ya? Jamaah rahimakumullah. Wala tajassasu, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan tajassus. Ya, jangan tajassus, jangan cari-cari kesalahan orang itu. Tadi disebutkan oleh Ustaz kita juga. Ya, kalau dapat kesalahan langsung ini nih. Di screenshot. Ini disimpan. Jadi ada bukunya itu, ya. Buku kesalahan. Ya, subhanallah. Dia yang mencatat amal. Ditulis dengan rapat, fulan ini kesalahannya. Ada itu, babnya berapa itu? Jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin mencari saudara yang tidak punya salah, maka kita akan tinggal tanpa saudara. Ucapannya Fudail ibnu Iyad rahimahullah. Taib wala tajassasu. Nah, sekarang ada muskilah. Antara suami istri boleh enggak tajassus? Tajassus, saling memata-matai, ya. Para ulama seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, banyak ulama itu mengecam perbuatan itu, enggak boleh. Ya. Istri tajassus. Semua HP suaminya, ya. Misalnya HP-nya ada 3, semuanya harus terkoneksi dengan saya ini. Emailnya, WhatsApp-nya, semua harus terkoneksi. Kalau tidak boleh. Subhanallah. Bagaimana mau melangkah maju? Ya, akan mundur ke belakang karena selalu diamati oleh istrinya. Ya. Kalau ada yang bertanya, boleh tidak istri melihat, mengecek HP suami? Ya, ini yang terjadi ya, ikhwah. Bukan hanya ini masalah ya, tajassus itu banyak, tapi ini yang paling terjadi. Boleh kalau suaminya mengizinkan. Kan istri harus taat kepada suami. Kalau suaminya bilang jangan lihat, mau apa? Tidak, pokoknya saya harus lihat. Ya akhirnya tidak taat kepada suami. Istri yang salihah adalah istri yang taat kepada suaminya. Kalau kita tidak kasih lihat, berarti ada sesuatu di dalam HP tak. Ini jatuhnya kemana? Suuzon lagi. Rumah tangga itu akan menjadi panas, tidak akan pernah tenang kalau itu terus yang apa? Yang diributkan, jamaah rahimakumullah.
Iya. Lalu yang benar bagaimana? Yang benar adalah kita doakan, karena pasangan suami istri itu hakikatnya sebagaimana disebutkan tadi, di situ ada ukhuwah, ada persaudaraan, bukan hanya karena dia sebagai istriku atau sebagai suamiku, tapi dia sebagai ukhuwah karena iman. Kita bersama ini karena iman. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan pasangan kita agar dia tidak melakukan perbuatan yang haram, itu saja. Kalau toh kita ternyata mendapati dia melakukan yang haram tanpa kita memata-matai, nasihat dulu, dudukkan yang baik, selesaikan masalahnya. Kan seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Jadi enggak ada itu ya. Istri mewajibkan suaminya harus terbuka HP-nya. Kalau suami wajib itu melihat HP-nya istri. Ya, wajib. Terserah istri mau protes. Wajib. Kalau tidak, jamaah rahimakumullah, kita khawatir jatuh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? La yadkhul jannata dayyus. Tidak akan masuk surga dayyus. Siapa itu dayyus? Yang membiarkan istrinya melakukan apapun di dalam handphone itu. Siapa saja bisa masuk ke dalam kamarnya istri. Ya benda, siapa saja bisa masuk. Mau orang Indonesia, orang Palestina, orang India, bisa masuk semua. Tergantung apa yang sedang dibuka ini, jendela yang mana. Kalau dia buka jendela India, India tonji. Algoritmanya kan begitu. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, maka laki-laki ya dalam hal ini harus menjadi imam. Maka tajassus di sini itu harus ditempatkan pada tempatnya. Nah, jadi keliru juga ya kalau bilang laki-laki macam apa itu, suami macam apa, tidak mau terbuka dengan istrinya. Ya, ada babnya sendiri. Ya, jamaah rahimakumullah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menggibahi. Ini juga bentuk ya agar seorang itu senantiasa berprasangka baik, itu tidak boleh menggibahi. Ya. Apalagi jamaah yang digibahi orang yang alim, yang dijatuhkan kehormatannya orang yang berilmu, gurunya sendiri misalnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kan banyak itu murid belajar, semakin tinggi ilmunya, tinggi, tidak turun-turun, tidak ada tawadhu. Padahal Nabi SAW bersabda, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu kepada Allah karena Allah, maka Allah angkat derajatnya. Ini tidak. Sudah belajar kepada gurunya, begitu dia merasa melebihi gurunya, dia hancurkan kehormatan gurunya. Na'udzubillah. Itu banyak. Dan yang lebih parahnya lagi adalah berani berbicara ya tentang kehormatan ulama ini. Ulama itu biasa gurunya guru. Berani dia mengkritik, dalam hal apa? Hal-hal yang ya, tidak pantas dia berbicara di situ. Kalau memang masalah ilmiah, maka boleh dengan adab. Jamaah rahimakumullah. Ya. Berbicara tentang ustadz ini, ustadz itu. Ya. Padahal itu adalah ustadz Ahlus Sunnah, Salafiyun. Taib dibicarakan misalnya. Aibnya bukan masalah ilmiah. Kalau mungkin yang dibahas di situ ini ada kesalahan ya, masalah ilmiahnya di sini. Ini riwayatnya keliru. Itu enggak masalah. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, yang dibicarakan masalah aib. Ya. Jadi mereka kalau bercerita itu, kita tahu Ustaz anu. Iya, baik. Nah, kalau sudah ada kata-kata begitu, ada lanjutannya itu. Ya. Itu waktu begini, waktu jalan sama-sama Kak, ini subhanallah. Ya. Nah, ikhwah. Kalau ada orang seperti itu nasihati. Ya. Dan jangan perbanyak circle-circle duduknya kita itu bersama orang-orang seperti ini. Rusak akhlak kita ini rusak.
Seakan-akan kita sebagai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang semua asatidah salah, cuma kita yang benar. Jadi dia itu yang pantau ustadz itu. Subhanallah. Ya, buat apa kita belajar kalau begitu? Ya. Ayo. Kalau dikatakan jangan seperti itu akhi, itu merendahkan. Ini ustadz kita. Dia akan mengatakan apa? Kita akan cari baiknya. Kalau salahnya, ya. Kalau salahnya kita harus katakan salah. Ini ucapan yang benar dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain apa? Ya, bisa mengarah kepada makna yang batil. Kalau yang dia inginkan adalah dia yang paling benar. Nasallallahu salamah. Kemudian hak yang keempat. Taib. Atau sebelum itu jamaah, ya, para ulama itu ketika mereka digibahi, itu efeknya ya, efeknya naudzubillah, itu banyak yang kita lihat nyata terjadi. Orang-orang yang menjatuhkan kehormatan ulama, hidupnya di dunia itu betul-betul dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihinakan hidupnya di dunia. Ya. Hina sebelum di akhirah, dia sudah hina. Nasallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak memakan daging para ulama itu sebab penyimpangan, kesesatan dia. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau daging kita jadi orang-orang biasa ini itu saja haram ya kan? Daging bangkai. Allah mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Maukah kalian makan daging bangkai saudara kalian sendiri? Kalian tidak akan mau. Yang dimakan daging ulama, kata para ulama, dagingnya para ulama itu beracun. Beracun. Artinya apa? Binasa. Cepat itu kebinasaan. Ya. Ada yang ujung-ujungnya menjadi takfiri, mudah mengkafirkan orang, ada yang ujung-ujungnya jamaah rahimakumullah menjadi pembela ahlul kubur, kuburiyun. Ada yang ujung-ujungnya apa? Banyak sekali. Jamaah rahimakumullah. Itu dikarenakan mereka memakan daging para ulama. Kemudian termasuk yang disebutkan tadi oleh Ustadz yang terakhir tadi, ya, Ustadz Muhammad Abu Affan, itu juga sebagai hak di dalam ukhuwah ya ikhwah adalah at-ta'awun, saling menolong, tolong menolong di dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Jadi tolong menolong di sini untuk mewujudkan ya iman, untuk menambah dan menyempurnakan iman, yaitu dengan albir, melakukan albir, kebaikan demi kebaikan. Dan jamaah rahimakumullah, kebaikan itu albir itu tidak akan terwujud kalau tidak ada ta'awun. Di depan mata kita sekarang ini berkumpulnya jamaah, berkumpulnya ahlus sunnah di masjid kita, salafiyun was salafiyat di masjid ini, ya, dengan datangnya para asatidah kita, orang tua kita menyampaikan ilmu, itu tidak akan terwujud kebaikan yang begini besar tanpa adanya ta'awun di antara kita. Maka ta'awun ini luar biasa efeknya. Konsep inilah yang dibawa oleh pendahulu kita yang mereka sudah lebih dulu mendapatkan kemenangan, kejayaan, kemuliaan. Salafun as-salih dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Para sahabat kita lihat bagaimana mereka ta'awunnya. Kalau antum baca nanti dan antum dengarkan nanti pada sesi yang terakhir yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Tariq Fidahullah, antum akan tercengang bagaimana mereka, para salaf, para sahabat itu saling
berta'awun, berukhuwah dengan ukhuwah yang luar biasa itu. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mendahulukan orang lain daripada dirinya, walaupun mereka sendiri sebenarnya khasasah, sangat butuh, tapi mereka dahulukan orang lain. Ini kata Ustaz kita tadi apa? Tingkatan persaudaraan yang sangat-sangat tinggi. Maka ta'awun itu jamaah rahimakumullah, itu sesuatu hak yang harus kita tunaikan. Ya. Jadi kalau ada ajakan-ajakan ta'awun, itu jangan berkecil hati terlebih dahulu. Apalagi yang mengajak kita adalah kaum mukminin, yang mengajak kita adalah ahlus sunnah. Kita harus berbesar hati. Di sini nih pintu kebaikan, ayo saya masuk walaupun semampunya. Kan begitu. Ya. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang pandai membuka pintu-pintu kebaikan dan bertahun di dalamnya. Bukan menjadi orang yang pandai menutup pintu-pintu kebaikan dan mengacaukannya. Ya. Kebaikan yang kita rasakan ini, ada orang yang bahagia untuk kebaikan ini, semangat untuk kebaikan ini. Ada juga orang yang tidak suka. Ada orang yang tidak suka. Dan itu pasti. Apalagi mereka yang memusuhi sunnah, pasti tidak suka. Ada juga mungkin yang memiliki ya kedengkian. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai sunnatullah, ketetapan Allah, adanya orang-orang yang tidak menyukai kebaikan. Maka mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita ini termasuk orang yang cinta dan senang ketika kebaikan itu ada? Kita berlomba-lomba di dalamnya, atau justru kita sebaliknya? Kalau sudah seperti itu jamaah rahimakumullah, maka insya Allah kita termasuk orang yang mau atau telah menunaikan hak di dalam persaudaraan tersebut. Iya. Demikian pula secara ringkas ya, kita percepat pembacaannya karena waktu juga. Di antara hak yang harus ditunaikan di dalam persaudaraan adalah at-tanasuh bainal muslimin wa ta'amuru bil ma'ruf wa tanahi 'anil munkar. Saling menasihati, saling memberikan nasihat di antara kaum muslimin, dan mengajak kepada al-ma'ruf yang baik dan melarang dari yang mungkar. Ini hak jamaah ikhwan fillah wal akhwat rahimakumullah, hak yang sangat-sangat besar. Dan hampir-hampir saja tidak akan tegak persaudaraan yang sebenarnya. Hakikat persaudaraan lillah fillah tidak akan tegak kecuali dengan ini. Saling menasehati. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Rismal hafizahullah. Makna nasihat itu apa? Ya kan? Makna nasihat sudah disebutkan secara rinci lagi. Baik, maka saling memberi nasihat sesama kaum muslimin adalah ya memberikan ya masukan-masukan untuk memperbaiki kekurangan yang ada, kan begitu. Tatkala seorang itu terjatuh dalam kekurangan, dalam keburukan misalnya, maka saudara yang lain dia akan datang dengan membawakan apa? Sesuatu yang bisa mengobatinya, menutupi celah tersebut. Itu namanya nasihat. Sehingga bukan namanya nasihat ketika seorang sakit. Ya, orang yang melakukan dosa itu kan sedang sakit dia. Lalu datang ini, ya, kemudian bukannya mengobati, tapi justru apa? Memperparah sakitnya. Mencelanya, mencacinya, menjelek-jelekkannya, ya, mengata-ngatainya. Maka ini apa jamaah rahimakumullah? Bukan nasihat. Nasihat itu dengan yang baik. Maka nasihat itu bertingkat-tingkat. Ya,
nasihat itu bertingkat-tingkat. Tadi Ustadz kita Khidir Fidahullah menjelaskan, kalau ada anggota tubuh yang sakit, kepalanya misalnya dikandat tuh, kan yang lain merasakan, tubuhnya, kakinya ini langsung refleks. Ya, kalau yang sakit giginya, semua merasakan sakit. Iya. Nah, sakit itu kadang musibah, itu sakit juga memang. Iya kan? Ada orang kena musibah, ya pasti kita rasakan juga sakitnya. Musibah itu diantara bentuk musibah, dosa. Dosa itu musibah. Jadi ketika ada seorang jatuh dalam dosa, harusnya kita sedih juga. Makanya kata beliau, ada orang itu kalau lihat temannya jatuh dalam perbuatan dosa, dia senang. Berarti apa? Ini orang belum menerapkan apa? Belum menerapkan persaudaraan fillah, belum. Harusnya bagaimana? Dia merasa sedih. Kalau tubuh kita satu yang sakit, misalnya tangan kita sakit ini, ada luka, maka kita harus memberikan luka tersebut sesuatu yang bisa mengobatinya, menghentikan pendarahannya, memberikan obat agar tidak infeksi, kemudian ditutup supaya tidak terkena bakteri dari luar. Iya apa enggak? Iya. Begitu juga saudara kita. Kalau dosanya seperti luka-luka kecil lah, ya kita datang membawakan obat yang sesuai, nasihatnya juga sesuai. Iya. Berikan nasihat yang demikian. Kita menyikapinya juga dengan hikmah, bijaksana demikian. Supaya lalu kita tutupi, aibnya kita tutupi. Supaya tidak ada yang memperbesar masalahnya. Selesai masalah. Jangan dosanya dosa wajar. Ya, lukanya luka wajar, tergores, berdarah. Langsung, wah ini harus diamputasi nih. Ya, harus amputasi. Itu namanya apa? Gagal dalam memahami mana yang harus dia berikan. Saudaranya jatuh dalam dosa yang wajar. Kita tidak boleh berlebihan menyikapinya. Tahdzir misalnya. Tahdzir. Ya. Jauhi dia, boikot dia. Siapa yang tidak boikot, maka saya boikot. Kalau kamu tidak tinggalkan itu, jangan duduk di sini. Jangan jadi teman saya, pergi. Ini namanya langsung amputasi. Ya, maka yang seperti itu jamaah rahimakumullah itu salah dalam memberikan nasihat. Iya. Oleh karena itu jangan kita terburu-buru di dalam memberikan nasihat sebelum kita ketahui terlebih dahulu. Kalau itu berkaitan dengan kemungkaran yang dia lakukan, kita harus tahu ini kemungkaran atau bukan. Yang dia lakukan kemungkaran atau bukan. Kalau yang dia lakukan adalah kemungkaran, kita harus mengilmui lalu apa yang benar kalau itu kemungkaran. Tahu dosisnya. Oh, ini yang benar. Lalu kita juga harus tahu bagaimana cara menyampaikannya, cara penanganannya harus tahu. Kata para ulama, wa kam min muridin li khair, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Kenapa bisa? Karena salah caranya. Karena salah cara penanganannya. Tujuannya nasihat, tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata tidak tercapai. Dia bukannya menerima kebenaran, justru dia terjatuh dalam kesesatan. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dan itu adalah bentuk yang tidak hikmah di dalam menasehatinya. Ya. Oleh karenanya, kalau ada perselisihan dalam masalah-masalah syakhsiyah, dalam masalah pribadi atau dalam masalah dunia, urusan-urusan dunia, yang di situ kesalahan ada pada orang lain, maka sikapi dengan sikap yang benar. Jangan seperti tadi yang kita sebutkan, masalah kecil lalu dia bawa-bawa kepada perkara agama. Wah, ini sudah masalah manhaj ini masalah akidah ini. Jangan. Tapi ya rahimakumullah, ya didudukkanlah sesuai porsinya. Kalau itu bisa didamaikan, damai. Berbeda dengan masalah agama,
dia menyelisihi akidah Ahlus Sunnah, menyelisihi prinsip-prinsip dalam agama, maka harus didudukkan oleh para ulama, didudukkan oleh ulama, dinasehati, ditegakkan hujjah secara ilmiah terlebih dahulu. Ya, jika sudah diberi nasihat, ya, diberi nasihat, ditegakkan hujjah, berarti ini kan diobati nih, diobati, ya. Ternyata tidak berpengaruh. Bahkan ulama yang sudah memberikan nasihat, ini dokter spesialis langsung yang tangani ini, ya, diberikan terapi, diberikan ini dan itu, ternyata tidak bisa, tidak mempan doa, obat-obatan tadi, penanganan tersebut. Kata dokternya, ini harus diamputasi ini, kalau enggak merembet kemana-mana nih. Ya sudah, amputasi aja. Bagaimana, setuju Pak? Setuju. Kalau enggak, bisa meninggal dunia, maka diamputasilah. Seperti itulah ulama. Barulah mereka mengatakan si fulan ahlul bid'ah. Nah, itu ulama itu. Kok bisa? Ya sudah ditegakkan hujjah, disampaikan kepada mereka hujjah. Si fulan menyimpang dalam masalah ini. Itulah ulama. Ya. Nah, kita tidak bisa sampai pada tahap itu, ya, kecuali kita memposisikan kita sebagai ulama. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, dalam hak yang kelima yang kita sebutkan ini, at-tanasuh, itu sangat penting dalam, ya, persaudaraan kita. Nah, jadi kalau ada persaudaraan tanpa nasihat, itu bukan persaudaraan. Di situ penyakit sebenarnya, di situ kronis. Tapi mereka sama-sama orang sakit, tidak tahu kalau itu sakit. Ya, tidak tahu kalau itu sakit. Kadang sakit itu ya harus dikasih obat yang pahit gitu loh. Jadi kalau ada saudaranya langsung memberikan teguran, akhi haram itu, nggak boleh begitu. Pahit, di hati itu pahit rasanya. Tapi sebenarnya itulah persaudaraan yang sebenarnya. Kalau kita dapati teman-teman kita orang yang masih senang memberi nasihat dengan hikmah, dengan cara yang baik, jamaah, pertahankan pertemanan itu, pertahankan persaudaraan itu. Karena itu pada hakikatnya adalah persaudaraan yang murni itu, persaudaraan yang hakiki itu. Jadi kalau sudah enggak ada tanasuh di dalamnya, tidak ada lagi saling memberi nasihat satu sama lain, sudah. Ya. Itu. Makanya, ya, terkadang ada manusia itu dia tidak suka berkumpul dengan orang-orang yang seperti ini, yang memberi nasihat, yang memberikan masukan-masukan, hal-hal yang baik, mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Itu enggak mau ke situ. Ya, kenapa demikian tidak mau? Karena dia sudah punya penyakit dalam hatinya. Dia sudah punya penyakit dalam hatinya. Sehingga dia menghindari hal-hal yang menyakiti dia. Nah, kalau dia masuk di situ, maka setiap hari dia harus mendapatkan apa? Obat tadi. Nah, padahal seandainya dia bersabar bersama mereka, bersabar duduk bersama mereka, beribadah kepada Allah bersama mereka, menuntut ilmu bersama mereka, penyakitmu itu akan sembuh. Ya, penyakitmu itu akan sembuh. Bisa ada waktu? Bisa ada ya? Kemudian hak yang selanjutnya, ikhwan fillah azakumullah, adalah mencintai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita cinta dan menyukai kebaikan itu untuk kita miliki. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan kalian, tidak sempurna keimanan salah seorang kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau dia suka kebaikan untuk dirinya, maka dia suka juga orang lain mendapat kebaikan. Kalau dia suka kebenaran itu dari dirinya,
maka dia suka juga kebenaran itu dari orang lain, kan begitu. Dia suka menyampaikan kebenaran, maka dia suka juga mendengarkan kebenaran dari orang lain. Dia suka apabila orang menerima nasihat, maka dia juga suka ya, nasihat itu untuk dirinya, dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, bahkan ini kata Nabi SAW sebagai tanda kesempurnaan iman. Jadi kalau sebaliknya yang kita lakukan, kita benci kalau ada orang lain dapat kebaikan. Hati-hati itu jamaah. Hati-hati itu dengan iman kita sendiri. Ada apa sebenarnya? Ya, ada orang dapat kebaikan, dapat keutamaan, kok dia yang sakit hati? Hati-hati ini. Ya, itu namanya hasad. Itu namanya hasad, dengki. Hasad ini jamaah rahimakumullah akan membunuh, ya, akan menghabisi seseorang itu. Cepat atau lambat, hasad itu akan semakin membawa orang itu menjauh dari kebenaran, sedikit demi sedikit, tanpa disadari itu hasad. Bagaimana dahulu dikisahkan semangatnya Bani Israel untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Semangat luar biasa. Bukan hanya semangat, mereka justru berbangga. Di dalam kitab kami, kitab Taurat, dijelaskan bahwasanya Nabi yang terakhir bernama Ahmad, kami nanti akan ikut bersamanya memerangi kalian wahai orang-orang musyrikin Arab. Sekarang kami tidak bersama Nabi itu, makanya kami kalah. Tapi tunggu, kalau dia sudah diutus, kami akan ikut bersamanya. Ternyata diutus dari bangsa Arab. Pas diutus dari bangsa Arab, jamaah rahimakumullah. Akhirnya ini mereka tidak mau. Loh, harusnya dari Bani Israel. Kok dari Arab? Hasad. Dia maunya keutamaan itu hanya ada pada diri mereka saja. Tidak boleh dari yang lain. Dengan hasad inilah, sudahlah, kita juga punya Nabi Musa kok. Kita juga punya kitab Taurat. Akhirnya apa? Tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu kenal persis bagaimana Nabi Muhammad itu, seperti mereka mengenal anak mereka sendiri, ciri-cirinya, tanggal lahirnya, dilahirkan di mana, tinggal di mana, mereka tahu. Tapi dengki, maka jamaah rahimakumullah, ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW ini. Kalau setiap hari bangun tidur sudah yang ada di kepala kita dengki, gak bahagia hidup kita itu, ya. Terus maunya dia sendiri yang menjadi orang yang hebat, padahal manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah, ya. Sementara kebaikan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dunia ini begitu luas. Tidak mungkin semuanya kita yang punya. Ya, tidak mungkin semuanya kita yang punya. Apalagi berbicara tentang ilmu agama. Tidak mungkin satu orang itu menguasai seluruh ilmu agama. Barang siapa yang mengaku bahwa dia mengetahui seluruh ilmu agama, kata para ulama, saksikan bahwa itu adalah pendusta. Ya, persaksikan bahwa dia adalah pendusta. Sehingga apa? Dari siapapun kebenaran itu muncul, dari kita atau bukan dari kita, selama itu kebenaran, maka kita katakan itu yang benar. Ya. Sepahit apapun kesalahan itu, walaupun muncul dari kita atau dari orang-orang yang kita cintai, kalau itu memang kesalahan, maka kita katakan itu adalah kesalahan. Karena kita tidak ingin apa yang kita tidak ingin untuk diri kita, maka kita pun tidak ingin itu menimpa kepada orang lain. Dan apa yang kita suka untuk diri kita dari kebaikan-kebaikan itu, kita pun suka
itu dimiliki oleh orang lain. Ini jamaah rahimakumullah, hak persaudaraan yang tinggi. Ya. Dari sekian yang kita bacakan, ya, dari nukilan-nukilan yang telah kita bacakan, faidah-faidah yang telah kita sebutkan, itu semua saya nukil dari khutbah Jumat Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan fidahullah. Ya, kalau ulama itu khutbahnya saja bisa untuk tabligh akbar. Ya Banda, khutbahnya saja, karena butuh ya kita mencermatinya, penjelasannya luar biasa. Ya. Kalau orang-orang yang di bawahnya mereka, para ya, apalagi anak-anak muda seperti kita-kita ini misalnya, yang masih muda ya, merasa muda. Itu jamaah panjang 2 jam itu berbicara, mungkin faedahnya antum catat cuma 5. Berapa tadi hak yang saya sebutkan? 5 kan? 6 atau 5? 6, insyaallah. Baik ya. Oleh karena itu, ini pertanyaan berapa saya? 2 Ji? Kan 5. 2. Baik. Akhwat 1, ikhwah 1. Baik ya ikhwah. Pertama untuk ikhwan. Sebutkan. Langsung duluan ini, Masya Allah. Belum pertanyaannya, Masya Allah. Ya, antum kalau begitu. Sebutkan salah satu hak yang harus ditunaikan beserta dalilnya. Kalau bisa. Ya. Ya. Tidak boleh berburuk sangka. Dalil. Masya Allah. Masya Allah. Barak. Innallah tawwabur rahim. Mas Muk, Dimas atau Imas? Dimas sudah berkeluarga? Belum berkeluarga, tapi Masya Allah ya. Mondok? Kuliah? Masya Allah. Taib, semoga Allah berkahi dan tambah ilmu ya. Betul Ustaz? Dimas. Padahal masih banyak ya Pak, tapi karena cuma 1. Terus pertanyaan untuk akhwat ya. Baik, di akhwat ya, panitianya. Pertanyaannya dari anak kan pertanyaannya? Ayo. Taib. Sebutkan hak persaudaraan ya, yang tadi yang pertama ya. Nah, sebutkan hak persaudaraan yang pertama yang kita sebutkan ya, yang kita bacakan. Taib. Gak usah dalil ya. Ya. Kalau bisa sebut dalil, yang bisa menyebut dalilnya itu yang dapat hadiahnya. Itu. Ya, sebutkan hak persaudaraan yang pertama yang kita sebutkan tadi, baik beserta dalilnya. Nanti jawabannya dikirim melalui panitia. Barakallahu fiikum. Sampai di sini yang bisa kita sebutkan, kita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian majelis kita yang kelima. Kepada Ustaz Abu Hafiz Umar hafizahullah ta'ala, kami mengucapkan jazakallahu khairal jazaa. Nah, insyaallah majlis yang ke-6 atau yang terakhir akan kita laksanakan setelah salat asar langsung, yang insyaallah taala akan disampaikan oleh Ustaz Abu Muhammad Tariq
Allah Ta'ala. Yang akan mengambil tema salafus saleh